Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DJ Sufyan Permana dari kelas 5 PSC jurusan Perbankan Syariah. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara penggunaan Fuse dengan metode ECM atau Error Correction Model, atau yang memiliki artinya atau model koreksi kesalahan, yaitu model yang digunakan untuk melihat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari masing-masing perusahaan bebas dan terhadap perubahan terikat atau karena adanya kointegrasi antar variabel. Nah, kali ini di sini saya sudah memiliki data. Ini adalah data yang diambil dari BUS pada mulai tahun 2019 sampai 2023 dengan metode bulanan. Objek yang akan saya teliti ini sebagai contoh, ini yang pertama Y-nya itu rowa, X1-nya char, dan X2-nya buku. Kita langsung aja praktek ke Fuse. Pertama-tama kita jangan lupa copy dulu datanya. Kita copy. Setelah kita copy, kita masuk Fuse. Ini model awal dari Fuse. Setelah itu kita pilih yang create new Fuse work file ini untuk memulai pekerjaan. Untuk work file struktur tipe untuk ECM ini tetap pakai data regular frekuensi. Untuk annual-nya, untuk frekuensinya kita pilih yang monthly karena bulanan. Start date itu awal tahunnya tadi 2019 dan berakhirnya 2023. Kita klik OK. Nanti akan keluar seperti ini. Lalu yang pertama yang kita akan lakukan memasukkan datanya dengan cara pilih quick, lalu empty group, beri satu kolom di atasnya, lalu kita paste, kita tempel. Ini sudah ya teman-teman, datanya sudah tercopy. Setelah itu yang pertama kita lakukan adalah mencari deskriptifnya. Yang pertama kita klik view, yaitu descriptive stat common sample. Ini adalah output dari deskriptif. Kita freeze karena mudah dalam name, agar nanti mudah dalam membukanya. Kan pasti kan nanti banyak deskriptif. Kita lihat di PPT keterangannya. Ini ya, error correction X deskriptif. Pada deskriptif ini yang kita lihat adalah nilai mean, maksimum, dan minimum. Yang pertama rowa ini memiliki mean 1,804, maksimumnya 2,180, lalu minimumnya 1,32. Untuk char meannya 22,822, untuk maksimumnya 26,28 dan minimumnya 19,56. Untuk Bopo meannya 82,412, untuk maksimumnya 93,10 dan minimumnya 75,78. Kita next. Selanjutnya kita akan melihat grafik atau pergerakan dilihat dari grafiknya. Tadi ya kita pilih grab, view, grab, lalu ini setelah itu kita biarkan, tidak usah dirubah, lalu klik OK. Ini adalah model
grafiknya. Kita hapus dulu. Oke. Name kita grafik. Benar. Grafik, enter. Setelah ini kita lihat, ini adalah pergerakan grafik dari Bobo, Rowa, dan Char, yaitu pada tahun 2019 sampai 2023. Pergerakannya bisa dilihat seperti ini. Lalu kita akan yang kedua, kita akan menguji multikolinearitas. Bagaimana caranya untuk menguji multikolinearitas? Caranya menggunakan view, lalu pilih covariance analysis, lalu pilih yang correlation. Ini yang covariance ini kita hilangkan centangnya. Lalu untuk layoutnya kita ganti dengan single table. Setelah itu klik OK. Ini output dari Multico. Kita freeze name 2 Multico. Pilih multikolinearitas atau Multico, sesuka teman-teman. Ini uji multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas ini yang kita lihat ini bagian seperti ini, pada bagian Char dan Bobo. Kalau dua variabel berarti kan T segini kan. Jadi yang dilihat nanti yang bawah, yang pojok bawah sini, gitu ya. Ini pada Char ini yang Char dengan Bobo ini tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antara Char dan Bobo ini sama dengan 0,73. Kalau minus atau plus itu tidak dibaca ya, berarti kan kurang dari 0,9. Nah, untuk Multico ini maksimalnya 0,9 batasnya, berarti ini tidak terjadi multikolinearitas. Lanjut, kita fuse. Kita akan mencari G stasioner. Nah, G stasioner ini fungsinya buat apa? Ini untuk memastikan apakah data yang kita miliki itu bisa digunakan untuk HM. Ya, dengan caranya kita dengan aggregator. Ini kita bisa tutup setelah kita freeze name. Tutup, yes. Lalu kita buka terlebih dahulu Bobo. Klik 2 kali pada Bobo. Setelah ini kita klik view, unit root test, standar unit root test. Ini untuk test for unit root in, ini pilih yang level terlebih dahulu. Lalu kita klik OK. Kita freeze name. Kita level ya. S ini stasioner, Bobo, L ini level. Kita OK. Kita lihat, lanjut. Ini hasil outputnya. Hipotesisnya H0, Bobo tidak stasioner pada tingkat level. Satunya Bobo stasioner pada tingkat level. Bobo memiliki nilai prop sebesar 0,46, itu lebih besar dari 0,05, maka terima 0 dan disimpulkan Bobo tidak stasioner pada tingkat level. Karena tidak stasioner, maka kita bisa dilanjutkan pada tingkat first difference. Kita lanjut. Caranya kita pilih view lagi, unit root test, standar unit root test 3 lah. Nah, ini kita pilih yang 1 atau first, kalau 2 ini second. Pilih OK. Setelah itu kita freeze name. Kita kasih nama 3 underscore S underscore Bobo underscore F atau first. Kita OK. Kita lihat output. Hipotesisnya
Dibobo tidak stasioner pada tingkat first different. Salah satunya Dibobo stasioner pada tingkat first different. Dibobo memiliki nilai prop 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan Bobo stasioner pada tingkat first different. Uji stasioner telah selesai. Dan dapat disimpulkan Bobo stasioner pada tingkat first different. Lanjut kita mencari stasioner yang lainnya. Ini kita bisa tutup. Kita klik 2 kali pada char ini, kita pilih view, mencari stasioner ya, unit root test, standard unit root test, ini pilih level, klik OK, lalu kita freeze name underscore 3 underscore s underscore char underscore l char. Kita lihat nih, hipotesisnya char tidak stasioner pada tingkat level, nolnya char stasioner pada tingkat level. Char memiliki nilai prop sebesar 0,62, itu lebih besar daripada 0,05, maka terima 0 dan disimpulkan char tidak stasioner pada tingkat level. Dilanjut, karena tidak stasioner maka bisa dilanjutkan uji pada tingkat first different. Kita lanjut, kita pilih view, unit root test, standard unit root test, pilih yang first, kita klik OK, dan itu kita freeze name underscore 3 underscore s s underscore char underscore f first, klik OK. Kita lihat apa selanjutnya. Nih, hipotesis dari first different char. Hipotesis nolnya di char tidak stasioner pada tingkat first different, salah satunya di char stasioner pada tingkat first different. Di char memiliki nilai prop 0,00 itu kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan char stasioner pada tingkat first different. Maka karena sudah stasioner, maka uji stasioner selesai. Dapat disimpulkan char stasioner pada tingkat first different. Kita lanjut ke yang lainnya yang belum. Terakhir kita pilih ROA, klik 2 kali pada ROA, nah itu kita pilih view, unit root test, standard unit root test, pilih level, klik OK, setelah itu kita freeze name underscore 3 underscore s underscore ROA underscore l level. Kita lihat hipotesis untuk ROA ROA tidak stasioner pada tingkat level, salah satunya ROA stasioner pada tingkat level. ROA memiliki prop sebesar 0,28, itu lebih besar daripada 0,05, maka terima 0 dan disimpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Maka dilanjutkan uji stasioner pada tingkat first different. Kita lanjutkan, pilih view, unit root test, standard unit root test. Kita ganti dengan first different, lalu kita klik OK. Itu kita freeze name underscore 3 underscore s underscore ROA underscore l f ya, l tadi level, f itu first, klik B. Kita lihat hipotesis dari 0 di ROA tidak stasioner pada tingkat first different, 1 di ROA stasioner pada tingkat first different. Di ROA memiliki nilai prop 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan ROA stasioner pada tingkat first different. Stasioner selesai, dapat disimpulkan ROA stasioner pada tingkat first different. Setelah ini kita lanjutkan ke
uji yang selanjutnya itu kointegrasi. Kointegrasi ini digunakan untuk memastikan apakah data yang kita miliki itu digunakan untuk model ECM ini. Lanjut kita pilih view, ini bisa kita tutup. Lalu caranya kita pilih pada quick ya. Lalu estimate equation, ini kita masukkan y nya tadi pertama roa, lalu c, lalu char dan pupuk. Setelah ini kita klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita kasih nama dulu setiap model baru ini. Kita kasih nama record model panjang. Kita enter. Kita lihat. Oh, belum selesai. Untuk melihat uji stasionernya, kita harus mencari nilai errornya dengan cara kita pilih rock, lalu make residual series, lalu ini tab ordinary, resitnya ini kita ganti dengan ECT. ECT ini adalah nilai error. Kita klik OK. Kita sudah mendapatkan, bisa kita tutup. Ini juga bisa kita tutup karena sudah di name. Nanti kita lanjutkan. Kita klik pada ECT tadi 2 kali. Setelah itu kita cari stasionernya. Kita pilih view, unit root test, dan dari unit root test kita pilih yang level. Apakah sudah stasioner, kita klik OK. Ini outputnya bisa kita lihat. Uji kointegrasi ini kan sama tadi ya. Hipotesisnya ECT tidak stasioner pada tingkat level atau tidak terdapat kointegrasi. Satunya ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. ECT memiliki nilai prop sebesar 0,007, ini kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. Karena terdapat kointegrasi, maka analisis data dengan HM dapat dilanjutkan. Berarti kan sudah sesuai itu. Kita lanjutkan ke lalu untuk akan mencari model panjangnya. Ini bentar. Ini kita freeze name dulu ya, belum ya? Grafik belum. Oke, kita freeze name, kasih nama underscore 4 underscore kointegrasi. Kita tutup, bisa tutup. Setelah itu kita masukkan untuk bagaimana cara mencari model jangka panjang, jangka pendek. Tadi jangka panjangnya sudah ya, ini jangka panjang. Kita masukkan jangka pendek, pilih quick estimate equation, lalu sini kita kasih nama. Kalau model jangka pendek itu awalnya dikasih D seperti ini, jadi D roa kurung, lalu C, lalu D kurung char kurung, dan lalu D kurung buku kurung, dan yang terakhir ini ada tambahan baru kan, ini ada CT, jadi sini ada ECT min 1 seperti ini. Lalu kita klik OK. Nanti akan muncul teman-teman bisa melihat ini untuk model jangka panjang. Ini adalah model jangka pendek. Setelah itu kita name, kita kasih nama
model pendek, model jangan, kalau penamaan tidak boleh menggunakan ya enter ya, apa enter, spasi, model pendek. Kalau di spasi nanti error. Klik OK. Kita first name, namanya ini masih nama M pendek saja, M pendek, M pendek. Bentar, bisa kita tutup. Nah, untuk model J pendek ini kita bisa melanjutkan dengan uji normalitas tadi. Caranya kita klik view, kita residual diagnosis, diagnostik, lalu kita pilih yang histogram normality test. Ini kita freeze, name, kita kasih nama underscore berapa ini, 5 underscore normalitas, normalitas, klik OK. Kita lihat begini, lanjut. Nih, normalitas yang dilihat adalah prop ini H0, hipotesisnya residual berdistribusi normal, H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Nilai probability sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Kita lanjut ke uji autokorelasi. Caranya kita klik view, residual diagnostic, kita pilih yang serial correlation LM test, klik. Ini tetap, klik OK. Nah, ini adalah inputnya. Kita freeze, kita name, kita kasih nama underscore kenapa 5 karena masih saudara auto masih klik korelasi. Bentar, tuh kita lihat autokorelasi ini hipotesisnya H0 tidak terjadi autokorelasi, H1-nya terjadi autokorelasi. Nilai prop UPS R square ini pada nilai prop ini sebesar 0,033, itu lebih kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan terjadi autokorelasi. Kita lanjutkan mencari heteroskedastisitas. Caranya kita pilih yang view, residual diagnostic, heteroskedastisitas. Nah, untuk hetero ini kita harus melihat sampai angkanya tersebut itu lebih dari atau intinya harus lebih dari 0,05, karena bisa mengecek dengan satu persatu. Klik OK ini. Nah, ini kan kurang dari ya, berarti belum bisa. Kita lanjutkan residual terus ke test, pilih yang RV, kita klik OK. Nah, ini akan sudah muncul. Kita freeze, dan kita beri nama 5 skor heteroskedastisitas. Panjang ya, hetero saja sudah cukup. Nah, tutup. Lalu kita lihat ya, heteroskedastisitas. H0 tidak terjadi heteroskedastisitas, H1 terjadi heteroskedastisitas. Nilai prop OPS R square sebesar 0,067 itu lebih besar daripada 0,05, maka terima 0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu kita lanjut dengan model jangka pendek. Tadi kan sudah. Untuk fuse-nya kita lanjutkan, kita bisa tutup ini ya. Kita sudah uji normalitas, asumsi klasik sudah selesai, normalitas auto hetero sudah
bisa kita tutup, lalu klik pada model panjang dulu ya, belum, karena kita belum freeze. Klik 2 kali, kita freeze name, kita beri nama underscore panjang. Oke, bisa kita tutup. Ini adalah cara penggunaan Fuse. Kita bisa save, dan save. Beri nama sukanya ini, saya ini ECM sekarang tanggal tanggal 15 nih ya. Kita taruh di dokumen, dan save. Ini pilih yang single aja biar lebih sedikit minimalkan. Klik OK. Kita bisa tutup. Kita lanjut ke pengertiannya. Model jangka pendek. Cara membaca model jangka pendek, rumusnya yang pertama adalah dirwa ya. Dirwa ini rumusnya ini koefisien pada lihat C, ini kan koefisien pertama, lalu dikurangi atau ditambahin dilihat dari min plus ini, lalu ditambah ini kan, karena plus tambah min adalah min, maka dikurangi 0,002 nih, lalu dikali dengan char ini, char, lalu dikurangi dengan 0,05, lalu dikali dengan bobo, lalu dikurangi 0,249, lalu dikali ICT ya. UT ini kan, ini UT adalah nilai error. Lalu kita bisa lanjut interpretasi model jangka pendek. Nilai kuantitas sebesar 0,06 menunjukkan bahwa jika dchar memilih dan dchar, dbopo, dan ECT-1 dianggap konstan, maka rata-rata ROA sebesar 0,006%. Dchar, nilai koefisien dchar sebesar minus 0,002 menunjukkan bahwa dchar memberikan pengaruh negatif terhadap DROA. Jadi semakin besar dchar, maka DROA akan semakin kecil. Jika dchar naik sebesar 1%, maka DROA turun sebesar minus 0,002. Jadi berbanding terbalik kalau minus. Kalau plus itu sama-sama. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun. Seperti itu. Dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Untuk dbopo ini, lalu dbopo, nilai koefisien dbopo sebesar minus 0,006 menunjukkan bahwa dbopo memberikan pengaruh negatif terhadap DROA. Jadi semakin besar dbopo, maka DROA semakin kecil. Jika dbopo naik sebesar 1%, maka DROA turun sebesar minus 0,006%. Dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Lalu ECT-1, nilai koefisien ECT sebesar minus 0,249 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang. Karena nanti kalau sudah mendekati 1, nanti akan semakin cepat. Kalau menjauhi 1, 0,00 berapa ini, berarti kan lambat. Bisa dibilang gitu. Relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 24,9% per bulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Itu bisa dilihat seperti 100 per 24,9 sama dengan 4,02 per bulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menunjukkan keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Kita lanjutkan. Uji T. Hipotesis. H0-nya dchar tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA dan H1-nya dchar berpengaruh signifikan terhadap DROA. Dchar nilai probnya 0,926 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan dchar tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan dchar terhadap DROA merupakan pengaruh yang negatif yang tidak signifikan.
Lalu H0-nya Dpopo tidak berpengaruh signifikan terhadap D2, H1-nya D2, Dpopo berpengaruh signifikan terhadap D2. Dpopo prop sama dengan propnya itu 0,625 lebih besar daripada 0,05, maka terima A0 dan disimulkan Dpopo tidak berpengaruh signifikan terhadap D2. Nilai koefisien bertanda negatif ini minus 0,06 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan Dpopo terhadap D2 merupakan pengaruh negatif yang tidak signifikan. Lalu hipotesis yang terakhir, ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap D2. Lalu H1-nya ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap D2. Nilai prop ECT-1 itu 0,032 itu kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disebutkan ECT berpengaruh signifikan terhadap D2. Artinya D2 menyesuaikan perubahan dalam char dan bobot pada periode yang relatif berbeda. Kita lanjut GF. GF ini adalah uji untuk hubungan penggabung antara variabelnya. Hipotesisnya HU-nya D-char, Dpopo, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap ruas secara simultan. H1-nya D-char, Dpopo, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap ruas secara simultan. Nilai prop F statistik pada itu sama dengan 0,16 lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 dan dapat disimpulkan D-char, Dpopo, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap D2 secara simultan. Lanjut. Koefisien determinan. Nilai H ini R2 sebesar 0,039 yang menunjukkan bahwa D-char, Dpopo, dan ECT-1 mampu menjelaskan 33,9% variasi D2 dan sisanya sebesar 96,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Jadi di luarnya ya. Lalu model jangka panjang rumusnya juga sama. ROA tadi ini yang koefisien pertama C kita jumlahkan dengan karena plus di plus ya. Lalu dikali dengan char, lalu minusnya ini kan minus berarti plus tambah minus berarti min, di min dikurangi 0,024 lalu dikali dengan Bobo ini. ECT ini adalah errornya. Kita lanjut. Interpretasi nilai konstanta C. Nilai konstanta sebesar 2,726 menunjukkan bahwa jika char dan Bobo dianggap konstan maka rata-rata ruas sebesar 2,726%. Lalu char, nilai koefisien char sebesar 0,049 menunjukkan bahwa char memberikan pengaruh positif terhadap ruas. Semakin besar char, maka ruas semakin besar. Jika char naik sebesar 1%, maka nilai ruas naik sebesar 0,049% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Lalu Bobo, nilai koefisien Bobo sebesar minus 0,025 menunjukkan bahwa Bobo memberikan pengaruh negatif terhadap ruas. Semakin besar Bobo, maka ruas semakin kecil berbanding terbalik. Jika Bobo naik sebesar 1%, maka ruas turun sebesar 0,025% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. JT-nya hipotesis char H0 char tidak berpengaruh signifikan terhadap ruas, H1-nya char berpengaruh signifikan terhadap ruas. Char pada propnya 0,001 kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan char berpengaruh signifikan terhadap ruas. Nilai koefisien bertanda positif 0,049 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan char terhadap ruas memberikan pengaruh positif signifikan. Lalu yang kedua, tesnya Bobo tidak berpengaruh signifikan terhadap ruas, Bobo berpengaruh signifikan terhadap ruas. Bobo pada propnya 0,001 kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan Bobo berpengaruh signifikan terhadap ruas. Nilai koefisien bertanda negatif yaitu minus 0,025 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan Bobo terhadap ruas merupakan pengaruh negatif signifikan. Kita lanjutkan uji F adalah penggabungan H0-nya, HU-nya char dan Bobo tidak berpengaruh signifikan terhadap ruas secara simultan. Lalu H1-nya char dan Bobo berpengaruh signifikan terhadap ruas secara simultan. Nilai prop F statistik
yaitu 0,00, yaitu kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan dapat disimpulkan car dan bobo berpengaruh signifikan terhadap ruang secara simultan. Lalu untuk koefisien determin yaitu nilai Hs R square ini sebesar 0,592 yang menunjukkan bahwa car dan bobo mampu menjelaskan 59,2% variasi ROA dan sisanya sebesar 40,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Lalu kesimpulannya, yang pertama, bobo, car, dan ROA tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference serta terdapat kointegrasi hingga HM dapat digunakan. Lalu yang kedua, nilai koefisien ECT sebesar minus 0,249 menunjukkan bahwa terdapat penyusian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model HM. Artinya jika terjadi defisisi keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 24,9% per bulan. Untuk kembali ke keseimbangan tersebut membutuhkan 4,2 bulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Lalu yang ketiga, ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap ROA, yang artinya ROA menyesuaikan perubahan dalam car dan bobo pada periode yang relatif berbeda. Lalu yang keempat, koefisien dicar sebesar minus 0,002 adalah short run dengan nilai prop 0,926 itu berbesar dari 0,05, maka terima 0 dan disimpulkan dicar berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Lalu yang selanjutnya, koefisien car sebesar 0,049 adalah long run dengan nilai prop 0,0001 kurang dari 0,05, maka tolak 0 disimpulkan car berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Lalu koefisien di bobo sebesar 0,006 adalah short run dengan nilai prop 0,625 itu lebih besar dari 0,55, maka terima 0 dan disimpulkan di bobo berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Lalu yang terakhir, koefisien bobo sebesar minus 0,025 adalah long run, nilai prop 0,001 itu kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan bobo berpengaruh signifikan terhadap ROA. Itu ya. Itu saja ya dari video tutorial saya. Mungkin banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa diambil manfaat ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.